Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Tias dari Banten. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya suami yang selalu mencela istrinya atau menghina? Suami yang tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga. Salat suka lewat. Perilaku bukan layaknya seorang ayah. Suami yang tidak mencukupi kebutuhan istri dan rumah. Gaji hanya cukup untuk biaya hidup sendiri. Istri kerja bukan hanya untuk membantu, tapi jadi tulang punggung. Istri malas melayani suami sejak suami pernah selingkuh dan ketahuan sudah sampai si suami berzina. Apa istri salah? Demikian pertanyaannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau apa yang disampaikan oleh penanya benar, maka istri sudah dibolehkan untuk mengajukan khulu'. Karena memang suami yang demikian, kalau ini memang benar ya, adalah suami yang sudah tidak menjalankan kewajibannya. Suami yang sudah tidak menjalankan kewajibannya, ini suami yang sudah tidak bertanggung jawab. Ketika suami sudah tidak bertanggung jawab, istri boleh mengajukan khulu' kepada suaminya. Khulu' itu apa, Ustaz? Khulu' itu meminta cerai. Mengajukan permintaan cerai kepada suami dengan mengembalikan mahar atau mengembalikan senilai uang berapapun itu. Yang penting suaminya setuju. Para ulama berbeda pendapat apakah suami boleh meminta lebih dari maharnya ataukah tidak boleh. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, suami tidak boleh meminta lebih dari mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Inilah keadilan. Ini yang adil. Kalau suami boleh meminta lebih dari itu, maka ada ketidakadilan yang luar biasa. Baik. Di sini, yang pertama, suami sudah tidak menafkahi istri dengan nafkah yang wajib. Sampai-sampai istrinya harus menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian yang kedua, suami punya perilaku yang sangat membahayakan istri dan sangat tidak pantas. Disebutkan di sini, sholatnya sering lewat, suka menghina, mengejek, kemudian melakukan perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang ketahuan. Bagaimana kalau yang tidak ketahuan terlihat semuanya? Keadaan suami yang sudah sangat parah seperti ini ya, menjadikan istri boleh mengajukan khulu' untuk berpisah dengan suaminya. Saya katakan boleh, bukan berarti wajib. Bukan berarti wajib mengajukan khulu', tidak. Tapi saya katakan boleh. Islam membolehkan itu. Mungkin dengan berpisah, maka keadaan menjadi lebih baik.
Lebih baik tidak tersakiti, tapi sendiri, daripada bersama, tapi hati disakiti terus-menerus. Lebih baik tidak mendapatkan manfaat, tapi hati terjaga, daripada mendapatkan manfaat, tapi hati selalu disakiti. Hati selalu diganggu. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kata para ulama, menolak mudarat itu lebih baik daripada mengambil atau mengusahakan maslahat. Kata para ulama, ini kalau keadaannya sama. Kalau keadaan mudarat dengan maslahatnya sama. Bagaimana kalau mudaratnya lebih besar? Ya. Maka jelas, ya. Kita harus menghindarkan diri dari mudarat. Ketika mudaratnya lebih besar, jelas kita harus menghindarkan diri dari mudarat. Taib. Intinya, istri yang seperti ini sudah dibolehkan untuk meminta khulu', ya, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Nanti biar pengadilan yang memutuskan. Tapi saya katakan tadi bahwa ini bukan kewajiban. Ini dibolehkan. Kalau misalnya istri mau bersabar, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dengan doanya, sabar dengan kezaliman suami, maka tidak ada masalah juga. Dan bisa jadi langkah itu lebih baik, bisa jadi. Tapi kita tidak bisa memastikan. Bisa jadi dengan doa-doanya yang tulus, doa-doanya yang tekun, doa-doanya yang rutin, akhirnya Allah buka hati suami, Allah lunakkan hatinya, Allah luruskan jiwanya. Kemudian akhirnya keduanya bisa berjalan seiring, bisa berjalan satu tujuan, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi demikian. Maka silahkan dipilih dua pilihan ini. Dan ini sebenarnya adalah pilihan yang sangat besar dalam kehidupan. Makanya banyak istikharah, banyak istisyarah. Istikharah dengan sholat di malam hari. Ya, sholat istikharah ada caranya tertentu, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Lakukan istikharah. Kemudian lakukan istisyarah. Istisyarah itu meminta pendapat orang-orang yang bisa dipercaya. Dan orang-orang yang punya pendapat yang bagus. Sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Setelah banyak istikharah, banyak istisyarah, maka tentukan pilihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan yang paling baik dalam masalah ini. Demikian, wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin.